Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Arsul, saya Ya, ingin tanya dalam perspektif Mas Arsul sebagai Komisi 3 yang mengawasi ya. KPK. Ini sampai terjadi polemik di ruang publik sampai kemudian KPK meminta maaf kepada TNI dan menimbulkan tafsir. Sebetulnya menurut evaluasi Mas Arsul apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya melihatnya adalah bahwa kalau soal meminta maafnya, ya ada orang yang menilai itu berlebihan, tetapi bagi saya itu bukan hal besar sebetulnya, ya. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan apakah perlu minta maaf atau tidak. Tapi ini sebuah kasus hukum, karena itu kita harus lihatnya dari ketentuan hukum, Mas. Ya, jadi saya melihat paling tidak harusnya ada 4 undang-undang yang kita lihat secara bersamaan, ya, tidak secara sektoral dari kacamata masing-masing. Pertama tentu kita harus lihat Undang-Undang KPK. Yang kedua kita harus lihat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Dan yang ketiga Undang-Undang Peradilan Militer 31 tahun 1997 serta ini semua itu dikoneksikan di dalam KUHP. Nah, kenapa kita harus melihat KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981? Karena di dalam Undang-Undang KPK tidak diatur kalau terjadi peristiwa korupsi yang koneksitas, ada orang sipil dan ada orang militernya, itu nggak diatur. Maka karena nggak diatur harus lihat kepada KUHP. Nah, dalam konteks pertanyaan Mas Budiman tadi yang saya lihat, ya, memang KPK ada offside-nya. Offset. Ya, offside. Gimana Ibarat offside-nya? main bola itu. Offside-nya bukan ketika melakukan OTT menurut saya, ataupun kemudian kemudian memproses kasus itu, tetapi ketika mengumumkan dan menetapkan itu saja. Menetapkan prajurit TNI. Iya. Oke. Nah, harusnya menurut saya kalau kita melihat pada pasal 89 KUHP itu, ya, maka kemudian setelah terjadi itu harus kemudian dibentuk tim tetap. Tapi tim tetap ini harusnya sudah terbentuk, ya. Yang sudah terbentuk itu karena ada institusi Jampitmil itu kan tentu di kejaksaan. Tetapi apakah tim tetap penyidik itu terbentuk misalnya dengan di Polri atau di KPK? Saya belum lihat. Mungkin nanti Mas Supron yang bisa menjelaskan. Nah, kalau kita mengacu pada pasal 89 KUHP itu, maka yang berhak menetapkan, yang berhak menetapkan sebagai tersangka itu adalah tim tetap itu. Tim tetap itu terdiri dari siapa? Penyidik, dalam hal ini menurut saya penyidik KPK dan Puspom sebagai penyidik militer plus auditor atau auditor tinggi militer, itulah yang menetapkan, ya. Dan kemudian seperti yang Al sampaikan, arah peradilannya itu nanti pada prinsipnya kalau kita mengacu apalagi pada pasal 65 Undang-Undang TNI, walaupun ini belum operasi penuh, ya, karena ada pasal 67, itu adalah arah peradilan umum, ya, bukan militer. Oke. Tapi kalau yang sekarang kita baca ini mudah-mudahan bacaan saya salah, ya. Ini kan sepertinya seolah-olah yang kita tangkap, yang sipil diproses KPK, yang militer diproses oleh saat ini oleh Puspom yang nanti ujungnya ke peradilan militer. Maka kalau benar ini yang terjadi, itu sudah keluar dari prinsip yang diletakkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita, yaitu bahwa peradilan itu ya harus murah, cepat, sederhana. Ini menjadi tidak sederhana nanti. Itu loh. Nah, jadi menurut saya baik KPK maupun Puspom TNI ini nanti ini harus kemudian kembali kepada KUHP. Pasal 89 ayat 2 dan seterusnya. Tentang peradilannya segala macam itu semua sudah diatur dalam KUHP. Oke, baik. Saya ke Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 dari PDI Perjuangan. Pak TB, jadi ini muara, ya, setelah kemudian tersangka KPK menetapkan 3 tersangka sipil dan kemudian Puspom TNI menetapkan 2 tersangka dari prajurit TNI. Ini arahnya kepada koneksitas atau arahnya kepada peradilan militer kalau yang dinilai oleh Pak TB? Begini, saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang status prajurit TNI yang ada di lembaga sipil. Ya. Dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu tentang tupoksi TNI clear, ya. Ada yang namanya operasi militer
selain perang. Di situ ada 14 item dan nomor 13 itu adalah tercantum begini, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dalam kurung search and rescue. Oke, atas dasar undang-undang itulah pemerintah kemudian membentuk sebuah badan ya dengan Kepres namanya Basarnas. Begitu. Nah, penempatan prajurit TNI aktif di Basarnas sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi tidak perlu dievaluasi lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Yang perlu dievaluasi itu adalah tadi sistem koordinasinya. Ya, Saya ingin menjelaskan juga tentang pasal 65 dari Undang-Undang TNI. Ya, terutama ayat 2. Prajurit dalam ini prajurit TNI aktif tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Oke, belum selesai ya. Karena waktu itu saya juga ikut ya atas nama pemerintah membentuk undang-undang ini ya, undang-undang tentang TNI. Jadi saya masih hafal situasi waktu itu ada pro dan kontra tentang pelanggaran umum itu untuk prajurit TNI itu pro dan kontra, ada yang di umum atau di peradilan militer. Akhirnya lahirlah pasal 74 ya ayat 2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru, saya ulangi lagi, yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1097. Jadi Pak TB, kalau penjelasannya begitu, kalau menurut Jenderal TB, apa yang berwenang sekarang siapa untuk mengadili apa? Sekarang belum ada undang-undang yang baru mengatur kepada 74. Berarti untuk tindakan pidana umum maupun tindakan pidana militer untuk prajurit TNI aktif itu tetap di peradilan militer. Di peradilan militer, begitu. Nah, saya akan menambahkan soal OTT, ya saya berdasarkan pengalaman saja, bukan OTT, tapi saya sebut tanpa O, TT sajalah. Tangkap tangan. Katakanlah terjadi begini, di sebuah pasar ada copet, lalu ditangkap. Setelah ditangkap, lalu diketahui bahwa dia prajurit TNI. Ya sudah, serahkan ke Puspom pada POM TNI. Kalau OTT itu ada operasi tangkap tangan. Yang namanya operasi tangkap tangan itu memerlukan perencanaan, kemudian juga waktu, kemudian juga mungkin evaluasi berkala dan tentu dana. Nah, yang ini ya, tentu ketika target operasi itu prajurit TNI, harusnya KPK segera berkoordinasi dengan penyidik TNI.